Selamat siang, sekarang hari Senin tanggal 30 Maret 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba panel PLTS Auto Backup. Ini pesanan dari saudara Asep Rudiansyah yang berada di kota Jakarta Barat. Baik, untuk tampilan di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, watt meter, baterai capacity. Kemudian yang bawah di sini ada switch selector. Oke, kita beralih ke bagian dalam. Di sini ada inverter 1000 watt. Kemudian ada SCC, MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian yang bawah di sini ada terminal ke baterai, ke panel surya. Di sini ada input dari PLN ya, 220 volt. Kemudian yang paling kanan ini outputnya. Untuk pemasangan baterai dan ke panel surya, ini untuk positif dan negatif tidak boleh terbalik. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV yang dinyalakan. Ini harus berurutan, tidak boleh terbalik. Langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterainya. Seperti ini, tegangan dari baterai sudah masuk. Seperti ini. Kita nyalakan untuk MCB output seperti ini ya. Indikator dari PLTS sudah nyala. Kemudian di sini ada watt meter. Untuk saat ini tegangan dari PLTS ini 226 volt. Kemudian yang warna kuning ini adalah daya dari output. Tapi saat ini kita menggunakan kipas angin sebagai outputnya. Kemudian yang bawah di sini ada suhu di dalam box. Kemudian yang warna merah ini ada arus outputnya. Kemudian warna putih ada timer. Kemudian yang biru yang paling bawah di sini ada konsumsi daya atau kWh meter. Baik, kita sambungkan dulu ke listrik PLN seperti ini. Kita lihat untuk tegangan dari PLN ya, untuk tegangan dari PLN 221 volt atau lebih rendah dari PLTS. Baik, di sini untuk switch selector di sini untuk memilih 3 mode. Yang pertama mode auto, mode PLTS, dan mode PLN. Menjelaskan secara singkat untuk mode auto. Jadi untuk mode auto nanti output akan menggunakan PLTS. Kapasitas dari baterai lebih dari 50% atau di atas 12 volt, output akan menggunakan PLTS. Dan nanti jika kapasitas dari baterai ini sudah berkurang sampai 12 volt, output akan berpindah menggunakan PLN, sementara PLTS tetap standby atau menjadi backupnya. Oke, langsung saja kita simulasikan ya. Jika baterainya sudah berkurang sampai di bawah 12 volt seperti ini, oke, output langsung berpindah menggunakan PLN, sementara PLTS tetap standby. Jadi sewaktu-waktu listrik dari PLN ini padam seperti ini, maka output tetap terbackup dari PLTS seperti itu ya. Dan nanti saat kondisi seperti ini, jika kapasitas dari baterai sudah berkurang sampai 11,3 volt, maka PLTS juga ikut dimatikan. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt. Ini listrik output akan dimatikan atau PLTS juga akan dimatikan. Nanti PLTS ini akan dinyalakan kembali jika kapasitas dari baterai sudah terisi sampai 11,5 volt atau sekitar 40% dari kapasitas baterainya. Seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah terisi sampai 11,5 volt. PLTS ini akan dinyalakan
seperti itu ya. Jika saat kondisi seperti ini listrik dari PLN sudah nyala kembali seperti ini ya, maka output langsung berpindah menggunakan PLN kembali. Jadi untuk PLTS ini akan tetap standby untuk membackup jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam kembali. Nanti output akan berpindah menggunakan PLTS jika kapasitas dari baterai ini sudah terisi sampai 90% atau sekitar 13 volt. Seperti ini, kapasitas dari baterai sudah di angka 13 volt, output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Seperti itu ya untuk penjelasan untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLTS. Baik, untuk mode PLTS ini output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas dari baterai ini di atas 11,3 volt. Jadi nanti kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt, PLTS akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Nanti PLTS ini akan dinyalakan kembali saat baterai sudah terisi sampai 11,5 volt atau sekitar 40% dari kapasitas baterai. Seperti ini, di atas 11,5 volt, PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Ini untuk mode PLTS ya. Jadi saat baterai sudah terisi di atas 11,5 volt, PLTS akan dinyalakan kembali, namun untuk output langsung berpindah menggunakan PLTS. Perbedaan dari mode auto tadi, jadi mode auto tadi output akan tetap menggunakan PLN, sementara di sini baterai sudah di atas 11,5 volt, namun output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, itu untuk mode PLTS seperti itu ya. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Baik, untuk mode PLN ini, jadi nanti output akan menggunakan PLN secara terus-menerus, sementara untuk PLTS di sini sebagai backupnya. Jadi jika sewaktu-waktu listrik dari PLN ini padam, oke, seperti ini, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan nanti jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, output langsung berpindah menggunakan PLN kembali. Oke, seperti itu saja ya untuk mode PLN, mode PLTS, dan mode auto. Ketiga mode normal ya. Jadi sebelum kami lakukan pengiriman sudah kami uji coba terlebih dahulu. Kemudian untuk kondisi box seperti ini, jadi sebelum kami kirim sudah kami pastikan ini berfungsi dengan baik dan dalam kondisi yang baik seperti itu ya, tidak ada penyok ataupun cacat. Baik, sekian saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.